Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan M. Anang Ma'ruf, Neneng Nur Hasana, dan saya pribadi Zahratul Mukarramah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengukuran dispersi lanjutan data berkelompok. Karena sebelumnya sudah dijelaskan tentang dispersi data tunggal, maka sekarang kami akan menjelaskan tentang data berkelompok. Perlu ditekankan bahwa dispersi itu adalah ukuran seberapa jauh penyimpangan dari distribusi data. Ingat, semakin kecil maka akan semakin bagus. Oke, sekarang kita langsung ke dalam contoh dan pembahasannya. Oke, di sini kita akan langsung penjabaran tentang dispersi data berkelompok. Jadi, rumus dari dispersi data berkelompok itu adalah dx sama dengan sigma xi dikurang dengan x bar dikali dengan fi. Nah, perbedaan antara data tunggal dengan data berkelompok, data tunggal tidak ada fi, sedangkan data berkelompok ini dia ada fi. Kemudian keterangannya, xi adalah titik tengah kelas ke i. Kemudian x bar itu adalah rata-rata dan fi itu adalah frekuensi kelas ke i. Nah, kemudian kita langsung ke dalam contoh soal. Biasanya di dalam soal itu dia hanya diketahui usia akseptor dengan fi. Sedangkan yang lainnya ini tidak ada. Karena yang lainnya ini kita harus mencari dulu bagaimana bisa mendapatkannya. Nah, ini dari dua ini dulu. Kita dimulai dari usia akseptor. Ini ada 25 sampai 39. Kemudian ada frekuensi I atau frekuensi kelas ke I. Nah, ketika dia 25 sampai 39, dia besarnya adalah 10. Nah, setelah dua ini sudah diketahui, karena memang dia diketahui pada saat ada soal, kita mencari XI. XI ini didapat dari tepi kelas atas ditambah dengan tepi kelas bawah. Jadi ini deretan ini adalah tepi kelas atas ditambah dengan sebelah sini adalah tepi kelas bawah dibagi dengan 2. Kenapa kita harus mencari XI? Karena kita akan mencari X bar. X bar didapat itu dari XI dulu. Nah, 25 ditambah dengan 39 itu kemudian dibagi dengan 2, hasilnya 27. Kemudian 30 ditambah dengan 34 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 32. Begitu pula seterusnya. Kemudian jangan lupa FI ini dia ditotalkan dulu. Total keseluruhan hasilnya adalah 200. Nah, kemudian setelah mengetahui XI, kita lanjut ke FI dikali dengan XI. FI-nya 10 dikali dengan XI-nya 27. Jadi 10 dikali dengan 27, 270. Kemudian 38 dikali dengan 32, hasilnya 1216. Begitu pula seterusnya sampai akhir yaitu 50, yaitu 27 dikali dengan 52, hasilnya adalah 1404 dan total keseluruhannya adalah 8240. Nah, setelah itu kita akan mencari rata-rata atau X bar, karena X bar itu didapat dari FI dikali XI kemudian dibagi dengan FI. Nah, ini kan keseluruhannya 8240 dibagi dengan 200. Hasilnya adalah 41,2. Inilah yang namanya X bar atau rata-rata. Ketika X barnya sudah diketahui, maka kita lanjut lagi ke XI dikurang dengan X bar. Ingat, X barnya adalah 41,2. Kemudian XI-nya 27. 27 dikurang dengan 41,2 itu hasilnya adalah minus. Jelas, karena 27 itu lebih kecil daripada 41,2. Jadi 27 dikurang dengan 41,2 hasilnya adalah minus 14,2. Kemudian 32 dikurang dengan 41,2 itu minus 9,2. Kemudian 37 dikurang 41,2 hasilnya minus 4,2.
42 dikurang 41,2 hasilnya 0,8. 47 dikurang dengan 41,2 hasilnya 5,8. Dan kemudian 52 dikurang dengan 41,2 hasilnya 10,8. Nah, ini sudah diketahui semua. Ingat, positif dan negatif itu perlu diperhatikan di dalam dispersi data berkelompok ini. Kemudian setelah sudah diketahui, kita lanjut ke dalam nilai absolut. Ingat, nilai absolut itu mempositifkan dari yang negatif. Jadi ketika dia negatif berubah menjadi positif. Ketika dia positif tetap menjadi positif. Jadi kalau nilai absolut itu adalah mempositifkan. Tadinya minus 14,2, kita jadikan nilai absolut, berarti 14,2. Hilanglah minusnya. Kemudian minus 9,2 menjadi 9,2. Minus 4,2 menjadi 4,2. Nah, 0,8 dia tetap positif, 0,8. Begitu pula dengan yang ini. Nah, setelah sudah tahu nilai absolut, dikalikan dengan FI. FI-nya adalah ini. Ini adalah FI. Maka dikalikan 14,2 dikali dengan 10, 142. Kemudian 9,2 dikali dengan 38, 349,6. Sampai bawah. Kemudian jika sudah diketahui semua, maka ditotalkan jumlahnya. Ada 1218,4. Inilah jumlah keseluruhan. Tetapi ini belum selesai karena kita akan mencari deviasi rata-rata. Jadi total keseluruhan dari ini yang sudah kita dapat yaitu 1218,4 itu dibagi dengan FI. Jadi totalnya di sini ada 200, berarti 1218,4 dibagi dengan 200. Hasilnya adalah 6,092. Inilah yang kita cari dari tadi. Meskipun hanya ini ya, namun caranya itu langkahnya sungguh banyak. Nah, artinya apa? Ada 200 orang berdeviasi atau menyimpang dalam 6,1 tahun. Jadi mereka itu menyimpang dalam kurun waktu sekitar 6 tahun lebih atau kurang lebih 6 tahun dari rata-rata 41,2 per tahun. Nah, inilah hasilnya. Penyimpangannya adalah sebesar 6,092 dalam kurun waktu dalam rata-rata 41,2. Ingat, semakin kecil nilainya maka dia semakin bagus. Tetapi semakin besar maka itu sudah tidak normal. Mungkin ada kesalahan dalam pengetikannya atau sudah tidak valid. Oke, sekian penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.